Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Damanhuri dengan NIM 211360052, mahasiswa semester 5 jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Insyaallah akan mempresentasikan materi mata kuliah Lahjah Arab yang berjudul Lahjah Arab di dalam Al-Quran. Berikut adalah materi pembahasannya. Yang pertama yaitu lahjah Arab di dalam Al-Quran. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dalam berbahasa Arab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bilisanin arabiyyin mubin. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Artinya Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab yang mubin. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 195. Bahasa Arab merupakan sebuah bahasa yang paling kaya. Nah, di dalam bahasa Arab juga terdapat beberapa, bahkan banyak sekali lahjah atau dialek-dialek. Begitu juga Al-Quran diturunkan menggunakan bahasa Arab. Karena terdapat hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat, dan hadis ini juga sangat sahih. Di antara hadis-hadis tersebut, yang pertama yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqra'ani Jibril ala harfin faraja'tuhu falam azal astaziduhu wa yaziduni hatta intaha ila sab'ati ahruf. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, malaikat Jibril telah membacakan Al-Quran kepadaku atas beberapa huruf. Lalu aku berulang kali meminta kepadanya agar ditambahnya bacaan tersebut. Maka Jibril pun menambahkan bacaan itu sehingga sampai 7 huruf. Hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dan hadis lain yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal Qur'an unzila ala sab'ati ahruf faqra'u ma tayassara minhu. Rawahul Bukhari wal Muslim. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dalam 7 huruf atau 7 macam bacaan. Bacalah apa saja jenis bacaan yang mudah bagimu dari Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ulama memiliki berbagai pendapat dalam menafsirkan ala sab'ati ahruf. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 7 huruf ialah 7 macam bahasa dari bahasa-bahasa Arab mengenai satu makna. Dengan pengertian jika bahasa mereka berbeda-beda dalam mengungkapkan satu makna, maka Quran pun diturunkan dengan sejumlah lafal sesuai ragam bahasa tersebut tentang makna yang satu itu. Dan jika tidak terdapat perbedaan, maka Quran hanya mendatangkan satu lafaz saja. Kemudian mereka berbeda pendapat lagi dalam menentukan ketujuh bahasa itu. Dan terdapat satu pendapat yang terdapat pada kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran yang dikarang oleh Al-Imam As-Suyuti yang berisikan faqala Abu Hatim As-Sijistani, nazal al-Quran bilughati Quraisy wa Huzail wa Tamim wa Azid wa Rabi'ah wa Hawazin wa Sa'ad bin Bakar. Artinya Ibnu Hatim As-Sijistani telah berkata, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab Huzail, Tamim, Azad, Rabi'ah, Hazim, dan Sa'ad bin Bakar. Nah, nama-nama ketujuh bahasa tersebut merupakan kabilah-kabilah terbesar yang ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping pendapat para ulama yang mengatakan bahwa Al-Quran turun dengan 7 lahjah, ada pula yang mengatakan bahwasanya Al-Quran memiliki 40-50 lahjah.
seperti yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Wasiti. Beliau menyebutkan dalam kitabnya yaitu Al-Irsyad yang dinukil oleh Jalaluddin Asy-Syuyuti dalam kitabnya yaitu Al-Itqan fi Ulumil Quran. Beliau menyebutkan bahwa bahwa di dalam Al-Qur'an terdapat 50 dialek. Di antaranya yaitu dialek Quraisy, Huzail, Kinana, Khuz'am, Khazraj, Asy'ar, Numair, Qais Ailan, Jurhum, Yaman, Azad Syanu'ah, Kindah, Tamim, Himyar, Madian, Laham, Sa'ad al-Ashirah, Hadramaut, Sadus, Amaliqah, Anmar, Ghassan, Mazij, Khuza'ah, Ghatafan, Saba', Uman, Bani Hanifah, Taghlib, Tayyi, Amir bin Sa'sa'ah, Aus, Muzainah, Saqif, Juz'am, Bali, Uzrah, Hawazin, An-Namir, dan Al-Yamamah. Yang kedua yaitu contoh lahjah Arab di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu contoh lahjah Arab pada surat Al-Baqarah, yaitu pada lafaz as-sufaha. Nah, lafaz as-sufaha merupakan lahjah Kinanah. Selanjutnya yaitu pada lafaz rijzan. Lafaz rijzan merupakan lahjah Tayy. Selanjutnya yaitu pada lafaz khosiin. Lafaz khosiin merupakan lahjah Kinanah. Nah, selanjutnya yaitu pada lafaz baghyan. Lafaz baghyan merupakan lahjah Tamim. Selanjutnya yaitu lafaz fi syiqaqim ba'id. Lafaz syiqaq merupakan lahjah Jurhum. Selanjutnya yaitu contoh lahjah Arab pada surat Ali Imran. Pertama yaitu pada lafaz la khalaq, merupakan lahjah Kinanah. Selanjutnya yaitu lafaz ana al-lail. Lafaz ana al-lail merupakan lahjah Huzail. Selanjutnya yaitu lafaz faurihim. Faurihim merupakan lahjah Huzail, Qais Ailan, dan Kinanah. Selanjutnya yaitu lafaz Rabbiyun. Lafaz Rabbiyun merupakan lahjah Hadramaut. Selanjutnya yaitu contoh-contoh lahjah Arab di dalam surat An-Nisa. Contoh pertama yaitu pada lafaz ta'unu. Lafaz ta'unu merupakan lahjah Jurhum. Selanjutnya yaitu lafaz nihlatan. Lafaz nihlah merupakan lahjah Qais Ailan. Selanjutnya yaitu lafaz sabila. Lafaz sabila merupakan lahjah Quraisy. Selanjutnya yaitu lahjah Arab di dalam surat Al-An'am. Yang pertama yaitu pada lafaz midroro. Lafaz midroro merupakan lahjah Huzail. Selanjutnya yaitu lafaz mublisun. Lafaz mublisun merupakan lahjah Kinanah. Selanjutnya yaitu lafaz yasdifun. Lafaz yasdifun merupakan lahjah Quraisy. Selanjutnya yaitu contoh lahjah Arab di dalam surat Al-A'raf. Yang pertama yaitu pada lafaz safahatun. Lafaz safahatun merupakan lahjah Humair. Selanjutnya yaitu contoh lahjah Arab di dalam surat At-Taubah. Yang pertama yaitu pada lafaz walijah. Lafaz walijah merupakan lahjah Huzail. Selanjutnya yaitu pada contoh lahjah Arab pada surat Al-Kahfi, yaitu yang pertama yaitu lafaz syatoto. Lafaz syatoto merupakan lahjah Khuz'am. Itulah contoh-contoh lahjah Arab dalam Al-Quran. Itu hanya sebagian dan masih banyak lagi contoh lahjah Arab di dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu faidah lahjah Arab di dalam Al-Quran. Pertama, hikmah terpenting dari turunnya Al-Quran dengan 7 huruf ialah taisir. Apa itu taisir? Yaitu memberikan kemudahan kepada umat Islam terutama bangsa Arab dalam membaca dan mencerna Al-Quran. Sebab jika Al-Quran hanya diturunkan dengan satu lahjah saja, akan sangat memungkinkan kalau hal itu akan menyulitkan umat Islam, terutama bagi bangsa Arab itu sendiri. Sebab saat itu notabene-nya memiliki berbagai macam dialek bahasa.
Apalagi mayoritas masyarakat bangsa Arab pada saat itu banyak sekali yang buta huruf, sehingga jika hanya turun dengan satu lahjah saja, maka akan sangat menyulitkan ketika membaca dan juga menulis Al-Quran. Yang kedua, yaitu kemudahan ini terbatas hanya pada konteks lafaz, bukan dalam makna ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, kemudahan ini juga terbatas pada huruf-huruf yang didengar oleh Nabi Muhammad SAW dari malaikat Jibril saja. Dapat diartikan bahwa di samping itu, di samping umat diberi kebebasan untuk memilih huruf yang ia gunakan dalam membaca Al-Quran, mereka tidak boleh berijtihad mengganti lafaz-lafaz Al-Quran ketika membacanya. 7 huruf tetaplah bersifat tauqifi, bersumber dari proses talaqi Nabi Muhammad SAW kepada malaikat Jibril alaihissalam. Yang keempat, turunnya Al-Quran dalam 7 huruf merupakan bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap umat Islam. Maka tidaklah bijak jika kita menjadikan bahan perdebatan yang menimbulkan keraguan. Tidak boleh juga perbedaan ini meruncing menjadi pemicu pertikaian antara sesama umat manusia, terutama umat muslim. Karena semua itu tidak sesuai dengan tujuan diturunkannya Al-Quran dengan 7 huruf, yaitu memberi kemudahan dan keringanan kepada umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.